Halo, selamat pagi teman-teman. Selamat jumpa lagi dengan saya Momones Maderoni, Yankee Bravo Zero Bravo Delta Yankee. Dan pada pagi hari ini saya masih tetap berada di sebuah dusun di kaki Gunung Ciremai, Kuningan, Jawa Barat, yaitu di dusun Palutungan. Pada pagi hari ini saya ingin sharing dengan teman-teman semua satu radio komunikasi high frekuensi yang terkenal, yang melegenda pada zamannya, produk dari Yaesu, yaitu Yaesu FT101 seperti yang ada di sebelah saya ini. Radio ini sudah sangat dikenal di dunia komunikasi radio, di amati radio, dan juga termasuk di Indonesia, terutama untuk rekan-rekan amati radio di era awal tahun 70-an. Lahirnya radio ini merubah peta daripada teknologi radio komunikasi khususnya untuk amati radio, karena menggunakan power supply yang menyatu, yaitu dengan AC DC, artinya input dari AC dan DC yang sekaligus ada di dalam satu box daripada peralatan radio komunikasi ini. Dimana pada zaman itu untuk radio sistem tabung masih terpisah untuk power supply-nya, bahkan untuk speakernya. Nah, produk pertama dari Yaesu ini adalah FT101 yang di Indonesia dikenal 101 Gundul. Kemudian dilakukan improvement untuk menambahkan frekuensi di 160 meter band, maka lahirlah adalah FT101 Bravo. Produk ini tidak mengenal seri 101 Alpha, jadi dari 101 Gundul langsung ke 101 Bravo, dan itu diproduksi setelah terjual sebanyak 25.000 unit untuk seluruh dunia daripada versi yang pertama tersebut. Produk berikutnya dilakukan lagi improvement, di mana pada seri FT101 Bravo yang sudah ditambah dengan 160 meter band tersebut dilakukan lagi dengan penambahan RF clipping speech processor, karena di 101B masih terdapat kekurangan di dalam soal audio, maka lahirlah FT101 Echo. Dan di sini Yaesu dari produk FT101 Bravo tidak mengenal FT101 Charlie ataupun FT101 Delta, namun langsung ke FT101 Echo. Jadi perbedaannya antara FT101 Bravo dengan 101 Echo adalah dari penambahan untuk improvement soal audio, yaitu dengan menambahkan RF clipping speech processor. Model berikutnya, Yaesu memproduksi tipe FT101 Echo, di mana pada produk ini itu tidak terdapat fitur atau fasilitas dari RF clipping speech processor. Dan berikutnya lagi mengeluarkan seri FT101 Echo X-Ray, di mana di model ini tidak ada 160 meter band, tidak ada RF clipping speech processor, dan juga tidak ada power supply yang menyatu, artinya membutuhkan power supply yang terpisah dari unit radionya. Jadi ini adalah seri yang paling minim dari sisi fasilitas atau fitur dari produk FT101. Dan melangkah berikutnya ke era yang lebih maju, di mana menggunakan digital display untuk frekuensinya, yaitu FT101 Zulu Delta. Nah teman-teman, radio ini masih menggunakan tabung, di mana final tabungnya adalah 6JS6. Oke teman-teman, mari kita lihat sekarang fitur apa saja yang ada di radio ini. Dan sebelum saya menggunakan untuk berkomunikasi, yang akan saya sampaikan di video berikutnya. Nah teman-teman, sebelum saya menunjukkan fitur yang ada di radio ini, ya, saya sedikit flashback tentang bagaimana saya mendapatkan radio ini.
pertama sekali sekitar tahun 1985 saya mempunyai radio ini dengan seri FT101 Bravo. Kemudian pada tahun 2018 saya mendapatkan lagi satu unit FT101 Echo dari rekan amati radio yang kondisinya sudah seperti ini, masih baik, masih berfungsi dan masih relatif masih mulus, masih original. Nanti saya akan coba untuk berkomunikasi dengan radio ini dengan di video yang lainnya. Mari kita lihat fitur yang ada di radio yang sudah melegenda ini, yaitu Yaesu FT101 Echo. Nah, inilah radio Yaesu FT101 Echo yang saya punyai ya. Ini masih kondisi relatif original dan kondisinya masih cukup baik dari sisi fisiknya ya. Ini bagian depannya. Kita lihat di bagian depan ini ada switch on off ya. Dan di sini ada heater. Ini adalah switch untuk memanaskan filamen daripada tabung yang ada di radio ini. Ini ada PTT ya untuk menggunakan mikrofon normal, dan ini ada fog ya, bisa dengan automatic voice dari kita untuk mengonkan. Dan ini adalah prosesor ya, ini untuk memperbaiki kualitas audio kita, yaitu dengan RF Clipping Speech Processor. Ini noise blanker. Kemudian ini adalah RF attenuator untuk mengurangi sinyal yang terlalu kuat ya. Oke, berikutnya adalah ini untuk mikrofon ya, konektor mikrofon. Ini untuk ke headphone ya. Kemudian ini mode-nya, ini adalah mode upper sideband, lower sideband untuk CW, kemudian untuk alpha mic atau AM. Di sini ada mode untuk tune. Kalau kita untuk mentuning frekuensi ini ya, yaitu impedansinya, loadingnya dan lain sebagainya ke antena ya. Jadi setiap perpindahan frekuensi, karena ini teknologi yang lama, jadi kita selalu harus tuning di sini ya, mode ke tune ini supaya matching antara antena dan radio ini ya. Baik, ini adalah untuk pemutar atau pemilih jangka frekuensi yang kita gunakan. Di sini ada satu skala, di sini juga ada skala lain ya. Jadi kita bisa lihat. Nah teman-teman, ini adalah S-meter dari radio FT101 ini. S-meter ini selain bisa digunakan untuk memonitor sinyal penerimaan dari stasiun lawan, juga bisa digunakan untuk memonitor atau mengetahui power output dari radio ini, yaitu dengan kita memindahkan ini ke switch PO ya. Kemudian kalau kita pindahkan ke IC, ini S-meter ini bisa mengontrol untuk arus atau current di katoda dari tabung yang dipakai di radio ini. Baik, ini ada nameplate yang masih jelas ya, masih utuh. Kemudian ini kita bisa lihat untuk selektor daripada band yang kita gunakan. Ada 80 meter band, ada 40 meter band, 20 meter band, 15 meter dan 11 meter band. Nah ini ya 11 meter band, Yaesu mengeluarkan satu produk yang tidak ada 15 bandnya karena diminta untuk dikeluarkan karena bukan band amati radio. Maka keluarlah Yaesu FT101 Foxtrot ya. Itu kenapa? Karena 11 meternya ini tidak termasuk di amati radio sehingga harus dikeluarkan. Dan itu produknya hanya sedikit ya. Oke, ini selektor untuk memilih band ya, ada 10 meter band. Kemudian juga adalah untuk 160 meter band di sini. Ini ada mic gain di sini ya. Seperti di radio modern tetap ada mic gain ini ya untuk sensitivitas daripada
mikrofon yang kita gunakan. Ini carrier untuk setting daripada output yang dikeluarkan ya. Sementara ini ada clarifier untuk kita men-zero bitkan dengan frekuensi lawan bicara kita atau rekan kita, sehingga kita bisa memonitor dengan tepat di frekuensi yang digunakan. Nah teman-teman, di radio ini terdapat bagian matcher ya, tuning, ada pre-select, ada plate, dan ada loading. Nah jadi kita ketika akan tuning itu kita ke pre-select dulu. Ini adalah untuk dilakukan sebelum tuning yang lain, yaitu untuk pre-tune dari signal sirkuit untuk transmit dan receive. Jadi biasanya kita diindikasikan ketika kita putar ini pada posisi dimana receive yang terbaik, itulah posisi yang terbaik di pre-select ini ya. Kemudian baru kita lakukan untuk plate. Plate ini untuk mentuning dari plate circuit, dimana di sini sudah ada patokan ya, di 40 meter band itu range-nya dari mana ke mana, di 80 itu dari mana ke mana, ini sudah ada di sini untuk acuannya ya. Berikutnya adalah loading. Loading ini adalah untuk tuning output sirkuit dari PI network dari radio ini untuk match terhadap feeder line yang akan kita pakai ya. Memang di sini kelihatan tidak praktis, namun ini adalah satu teknologi dengan menggunakan tabung ya, dan ini sangat familiar untuk teman-teman yang sudah biasa dulu dengan homebrew. Jadi sebenarnya tidak masalah ya. Jadi setiap pindah frekuensi kita matchkan lagi, yaitu dengan memindahkan ini ke tune, kemudian ini pilih ke pre-select yang tepat. Plate-nya kita set juga sesuai dengan range yang ada, baru loadingnya kita putar ya. Ini bagian belakang dari radio Yaesu ini, yaitu FT101 Echo yang saya miliki ya. Saya akan jelaskan yang utamanya saja. Ini ada konektor untuk antena ya, kemudian ini adalah untuk grounding, dan ini adalah satu kipas yang sudah standar atau include di radio ini untuk pendingin daripada tabung sebagai final power di dalam ini ya. Jadi ini di vakum atau dihisap untuk dikeluarkan udara panasnya. Nah ini ada heatsink. Di sini ada untuk power connector ya. Jadi ini masuknya adalah AC, kemudian di sini ada power supply ya, dimana mengeluarkan DC dan menyalurkan tegangan sesuai kebutuhan. Ada fuse di sini ya. Itulah bagian belakang dari radio ini. Satu lagi di sini juga ada untuk keyer ya, untuk kita komunikasi dengan CW. Nah inilah teman-teman bagian dalam dari Yaesu FT101. Ini adalah bagian final tube dengan menggunakan 6JS6 originalnya, namun saat ini saya sudah ganti menjadi 6146. Kemudian ada bagian power supply. Ukuran fisik radio ini cukup besar, yaitu panjang ini ya. Ini adalah 34 cm, kemudian ini adalah tingginya adalah 15 cm, sementara ke belakangnya ini adalah 29 cm, dan beratnya ini 15 kg. Radio ini bisa menghasilkan power output adalah 130 watt, di mana menggunakan tabung. Di sini bagian tabungnya adalah originalnya adalah 6JS6. Namun untuk radio saya ini saya sudah rubah menjadi 6146 karena 6JS6 termasuk tabung yang sulit untuk didapatkan di pasaran saat ini. Dan radio ini masuk ke Amerika itu di awal tahun 1971 ya, dimana selain diimport langsung oleh importir resmi, juga memasukkan secara pribadi membawa. Dan yang menarik bahwa radio ini juga banyak dibawa oleh tentara setelah perang Vietnam yang sempat
transit di Tokyo, kemudian ke Akihabara untuk membeli radio ini. Sekali lagi, ini radio yang melegenda dan saya akan coba nanti berkomunikasi menggunakan radio ini. Untuk kali ini saya hanya menyampaikan histori dan fitur yang ada di radio FT101 ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya mengenai Yaesu FT101, sebuah radio komunikasi high frekuensi yang melegenda di dunia termasuk di Indonesia. Ikuti terus dengan saya di sini, Momon Esmaderoni, Yankee Bravo Zero Bravo Delta Yankee. Sampai jumpa lagi. Salam amati radio 73. Bye bye.